bahwa jalan non-tol atau jalan tidak berbayar yang dibangun pada masa SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo. Padahal faktanya, hola netizen yang maha benar. Anies Baswedan menyampaikan pidato kebangsaan dalam perayaan ulang tahun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang berlangsung di Istora Senayan pada Sabtu 20 Mei 2023. Perayaan ulang tahun PKS ke-21 itu juga dihadiri Yusuf Kala yang juga memberikan pidato. Selain petinggi PKS, petinggi Partai Demokrat dan Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres juga turut hadir. Dalam pidatonya, salah satu yang dibahas Anies Baswedan adalah prioritas pembangunan di Indonesia. Anies Baswedan menyebut Presiden Jokowi lebih fokus membangun jalan tol yang notabene berbayar. Hal itu berbeda dengan era Presiden SBY yang lebih banyak membangun jalan nasional ketimbang tol. Anies Baswedan menyebut era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang, yaitu 1.569 km. Dari total jalan tol saat ini 2.499 km. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia itu dibangun di pemerintahan Jokowi. Anies Baswedan menyebut Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km. Capaian Jokowi menurut Anies berbeda dengan pemerintah Presiden SBY yang membangun 144.000 km jalan non-tol atau 7,5 kali lipat dari yang dibangun Jokowi. Nah, gimana nih menurut netizen yang tercinta? Silahkan berkomentar ya. Dalam pidatonya pada Milad PKS ke-21, Anies Baswedan mengatakan bahwa SBY lebih banyak membangun jalan dibandingkan Jokowi. Nah, kita coba melakukan analisa terhadap isi pidato Anies Baswedan ini. Ya, jika seorang Anies sudah melakukan perbandingan secara terbuka antara SBY dan Jokowi, nah ini adalah salah satu bentuk perlawanan. Perlawanan seperti apa? Masa dijelasin lagi ya, tebak aja sendiri, tafsirkan aja sendiri ya. Jangan belajar gila, jalan itu mah lebih baik sekarang. Dulu Pak SBY kerokol, koral. Aduh, Anies nih kalau ngomong seenaknya, drone. Ini ngomong seenaknya, rumah nama jalan ya, rubah nama jalan itu ya benar, bukan jalan lebih banyak. Anies Baswedan mengatakan bahwa pembangunan jalan tidak berbayar di masa SBY itu lebih besar daripada era Jokowi. Kemudian mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa pembangunan proyek jalan tol hanya berpihak pada orang kaya. Emang bener gitu? Bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan yang dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi dengan yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden SBY. Di bagian awal, Anies mengakui bahwa pembangunan jalan tol di era Joko Widodo lebih banyak dibandingkan dengan yang dibangun pada masa Presiden SBY. Tapi kemudian Anies mengkomparasikan bahwa jalan non-tol atau jalan tidak berbayar yang dibangun pada masa SBY jauh lebih banyak dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo. Padahal faktanya, di era Presiden Joko Widodo, ada banyak jalan desa yang dibangun. Tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sudah ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun. Kita tahu bahwa jalan desa dibangun dan dibenahi sejak ada dana desa yang dikucurkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan sekarang bukan hal yang aneh ketika masuk ke jalan kampung atau bahkan gang sempit di depan rumah kita, itu jalannya sudah mulus. Kecuali Lampung. Nah, kemewahan inilah yang tidak kita dapat di era pemerintahan sebelumnya. Di momen yang bersamaan, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa pembangunan proyek jalan tol hanya berpihak pada orang kaya. Padahal, usut punya usut, perusahaan milik JK ini juga pernah menjadi penggarap proyek jalan tol Jakarta Cikampek pada tahun 2018 silam. Kali ini saya akan berkomentar seputaran bagaimana dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Dalam 1-2 hari terakhir ini saya menyimak dalam berbagai media, terutama tentang pidato-pidato tokoh politik, juga mungkin bakal capres, mantan wakil presiden, yang membanding-bandingkan antara pembangunan era Jokowi dengan era-era presiden sebelumnya. Salah satunya adalah tentang pembangunan jalan. Ada yang mengatakan bahwa pada era Jokowi pembangunan jalan non-tol itu lebih sedikit daripada era sebelumnya dan lebih mengutamakan pembangunan jalan tol.
Dan ironisnya itu dikaitkan dengan prinsip ketidakadilan terhadap masyarakat. Kita sebenarnya harus tahu bahwa setiap kepemimpinan itu pasti memiliki fokus, pasti memiliki prioritas dalam membangun negeri ini. Jokowi melihat fokus prioritas pembangunan itu adalah salah satunya adalah membangun jalan tol yang di era kepemimpinan sebelumnya puluhan tahun kita sudah sangat tertinggal. Dan untuk jalan non tol itu juga Jokowi tetap membangun, dan kita ketahui bahwa porsi pembangunan jalan non tol itu sebenarnya lebih banyak berada di pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dan perlu kita ingat lagi bahwa Joko Widodo juga berhasil membangun jalan desa dengan ribuan atau belasan ribu, bahkan ratusan ribu kilometer selama era kepemimpinan Jokowi. Saya kira sangat tidak fair kita kalau kita mau membandingkan antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin sekarang, karena setiap kepemimpinan itu tentu punya fokusnya masing-masing, dan itulah yang dinamakan keunggulan. Dan antara pemerintah yang satu dengan pemerintah yang lain itu merupakan suatu kesinambungan, bukan satu hal yang terputus-putus. Misalnya di zaman SBY dia fokus membangun jalan non tol, ya di era Jokowi mungkin membangun jalan tol. Jadi marilah kita menunjukkan data yang fair dan elegan kepada publik. Terima kasih. Pidatonya menarik. Satu hal dari pidato tersebut, beliau mengkomparasi pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden SBY dengan masa Presiden Jokowi. Beliau sampaikan bahwa pada masa Presiden SBY 10 tahun, itu beliau membangun 144.000 jalan non-tol, mulai jalan provinsi, jalan nasional, dan jalan kabupaten kota. Jauh lebih tinggi dibanding pencapaian Presiden Jokowi selama 9 tahun, yaitu hanya 19.000 km. Beliau sampaikan perbandingannya 7,5 kali lipat pada masa Pak SBY, lebih banyak dibanding dengan masa Pak Jokowi. Menyimak pidato ini saya punya satu catatan, bahwa Mas Anies Rashid Baswedan tidak menyebut melupakan. Saya tidak tahu ini sengaja atau tidak sengaja ya. Mestinya sebagai calon presiden beliau memaparkan secara utuh. Beliau tidak menyebutkan tentang jalan desa yang terbangun pada masa Presiden Jokowi. Pada masa 9 tahun sampai akhir 2022 itu ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Kita tahu kalau bicara tentang mengurangi kesenjangan, bicara tentang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu instrumennya adalah meningkatkan kemakmuran di tingkat desa. Dan meningkatkan kemakmuran di tingkat desa itu artinya apa? Mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperbesar porsi ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat desa. Salah satu strateginya adalah dengan mengurangi biaya logistik, memperlancar arus barang dan jasa, produksi petani kita, padi, kedelai, sapi, ya, dan segala macam yang diproduksi di tingkat desa itu harus dapat diakses dengan mudah, harus memiliki sarana logistik yang baik. Karena itu pembangunan atau jalan desa itu memegang peran yang sangat penting untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengurangi ketimpangan antara desa dan kota. Jadi Mas Anies sebenarnya kalau fair ya, apa adanya, beliau seharusnya menyebutkan bahwa pada masa Presiden Jokowi ada lebih dari 316.000 km jalan desa yang tidak terbangun pada masa sebelumnya. Belum lagi kalau kita bicara infrastruktur lain ya, di tingkat desa ada lebih dari 1,5 juta meter jembatan di tingkat desa, ada lebih dari 500.000 unit air bersih, ada 42.000 lebih posyandu ya, dan beragam infrastruktur di tingkat desa yang menjadi concern dari Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun pembangunannya. Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan desa, maka angkanya
adalah sekitar 340.000 kilometer, jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih, itu catatan saya. Terima kasih kepada Mas Anies Baswedan yang sudah menarik gagasan kontestasi kepemimpinan menuju kepada kontestasi gagasan. Hanya mohon data-data disampaikan secara utuh, jangan setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.